Sebagian kalangan tarekat sufi yang membagi Islam menjadi dua bagian, yaitu syariat dan hakikat atau zahir dan batin. Mereka memisahkan perkara agama dengan pembagian tersebut, dan timbullah sebuah pertanyaan. Apakah benar pembagian Islam menjadi syariat dan hakikat? Maka sangat menarik sekali di sini teman-teman sekalian untuk kita membahasnya lebih mendalam pada pertemuan kali ini agar kita sama-sama menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang pembagian Islam menjadi syariat dan hakikat. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahumullah menjelaskan banyak kalangan sufi yang membedakan agama menjadi hakikat dan syariat. Yang dimaksudkan dengan syariat menurut kaum sufi yaitu suatu perkara apa saja yang diwahyukan Allah kepada Rasulnya tanpa memerlukan adanya pentakwilan. Mereka menyebutnya dengan nama ilmu zahir atau ilmu syariah. Menurut kalangan sufi, golongan yang mengimani nas-nas syariat tanpa menggunakan takwil ini masuk ke dalam kategori kelompok awam. Yang termasuk dalam klasifikasi ini menurut kacamata mereka ialah yaitu para imam 4, seluruh ulama fikih dan ulama hadis. Adapun pengertian hakikat yaitu bisikan-bisikan hati dan mimpi-mimpi kaum sufi yang mereka yakini sebagai takwil atau penafsiran ilmu syariat. Ilmu ini dikenal dengan istilah ilmu batin dan para pemiliknya pun disebut ahlul batin. Mereka inilah menurut kalangan sufi yang dikategorikan sebagai manusia-manusia khas yang menyandarkan cara pengamalan agama pada penakwilan nas-nas syariat. Bahkan kata mereka ilmu batin tersebut lebih tinggi daripada ilmu syariah. Mereka melabeli para ulama syariah dengan sebutan yang merendahkan seperti al-awam yaitu orang-orang awam atau ahlu zahir, al-mahjubun yaitu kaum yang terhalangi dari ilmu, bahkan kata ahlu subhat dan hawa nafsu pun mereka lekatkan pada ulama syariah. Asy-Syarani menukil riwayat dari seorang tokoh sufi, Nasr bin Ahmad Ad-Dakak. Ia berkata, kesalahan seorang murid ada 3 yaitu menikah, menulis hadis, dan bergaul dengan ulama syariah. Lain lagi dengan Syekh Hamad An-Nahlan At-Turabi. Sebelumnya ia menyibukkan diri dengan mengajar ilmu fikih. Akan tetapi pasca mengenal tarekat menghabiskan waktunya selama 32 bulan untuk berkhalwat. Murid-muridnya pun memintanya untuk kembali mengajar, akan tetapi ia menjawab, saya dan Al-Khalil, yaitu nama seorang ulama besar fikih, telah berpisah sampai hari kiamat. Di sini teman-teman sekalian, hakikat dari ilmu hakikat sufiyah menurut seorang tokoh sufi yang bernama Ibnu Ajibah bahwa orang yang membagi agama menjadi hakikat dan syariat ialah Nabi. Menurut Ibnu Ajibah, Allah mengajarkannya kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melalui wahyu dan ilham. Malaikat Jibril datang pertama kali membawa syariat, dan tatkala syariat sudah mengakar, maka malaikat Jibril turun untuk kedua kalinya dengan membawa hakikat. Tetapi sebagian orang yang memperolehnya dan orang yang pertama kali munculkannya ialah Sayyidina Ali. Di dalam dunia sufi, Sayyidina Ali disebut dengan Siddiqiyah atau makom tertinggi setelah kenabian. Anggapan dan keyakinan seperti ini tentu merupakan pemikiran bid'ah model baru. Karena sejak awal kaum muslimin tidak pernah mengenal pembagian ini. Kaum muslimin tidak pernah memikirkannya apalagi sampai mengakuinya. Benih pembagian agama menjadi hakikat dan syariat ini sebenarnya tumbuh dari sekte Syiah yang mengatakan bahwa setiap segala sesuatu memiliki sisi zahir dan batin. Sehingga menurut kaum sufi, demikian pula dengan Al-Quran, ia mempunyai sisi zahir dan batin. Setiap ayat dan kata-katanya memuat pengertian zahir dan batin. Sisi batin itu tidak terdeteksi kecuali hanya kalangan hamba Allah yang khusus atau kaum khawas yang konon Allah mengistimewakannya dengan karunia ini bukan kepada orang selain mereka. Oleh karena itu kalangan sufi
yang memegangi bid'ah ini, mereka telah mengikuti jalan takwil sehingga terpaksa banyak menggunakan bahasa-bahasa dan istilah yang biasa dipakai orang-orang Syiah. Dan di antara bentuk konsekuensi adanya hakikat dan syariat ialah keyakinan yang telah mengakar pada sebagian penganut sufi ini memunculkan banyak konsekuensi buruk, mulai dari berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala, berdusta atas nama Rasulullah SAW, dan juga kebohongan terhadap para sahabat, terutamanya sahabat Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu anhum. Beberapa konsekuensi ini mungkin saja tidak mereka sadari atau bahkan mereka tolak. Akan tetapi demikianlah adanya. Misalnya tentang kedustaan terhadap Allah Ta'ala, yaitu mereka melakukan pembagian agama menjadi hakikat dan syariat. Itu turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya dengan perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Sedangkan kedustaan terhadap Rasulullah SAW, bahwa adanya pembagian ini telah menyiratkan tuduhan terhadap Rasulullah SAW jika beliau SAW telah melakukan kitmanul ilmi, yaitu menyembunyikan sebagian ilmu dan tidak menjalankan amanat tabligh secara penuh. Padahal terdapat ancaman Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 159, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh semua makhluk yang dapat melaknatnya. Dan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ditanya ilmu kemudian ia menyembunyikannya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membelenggu mulutnya dengan tali kekang dari neraka pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka tidak mungkin Rasulullah SAW menyembunyikan sebagian ilmu. Anggapan itu nyata merupakan pendapatnya mengada-ngada. Ilmu apakah yang beliau sembunyikan? Padahal saat Haji Wada, beliau telah mempersaksikan tentang tugasnya yang sudah disampaikannya secara keseluruhan. Allah Subhanahu wa taala pun telah menegaskan kesempurnaan Islam dalam Al-Qur'anul Karim. Adapun lontaran kebohongan terhadap para sahabat, yaitu anggapan bahwa para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang sesat, bodoh, dan tidak mengenal ilmu hakikat yang dapat mendekatkan manusia kepada kecintaan Allah. Lontaran ini tentu merupakan kedustaan sebab mengandung hujatan yang meminggirkan para sahabat radhiyallahu anhum dan hanya menempatkan sahabat Ali sajalah yang telah berperan dalam masalah ini. Meskipun hakikatnya mereka pun berdusta atas nama sahabat Ali radhiyallahu anhu. Menariknya di sini teman-teman sekalian, secara khusus kedustaan ini memuat dua permasalahan, yaitu semakin menguatkan adanya benang merah antara Sufi dan Syiah. Kedustaan ini merupakan petunjuk adanya hasad terpendam terhadap agama Islam, karena pembagian agama dalam dua kutub, syariat dan hakikat, di dalamnya mengandung usaha untuk menjauhkan umat Islam dari generasi terbaiknya, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum yang mulia, sebab Allah memberikan taufik kepada kaum muslimin untuk memahami agama Islam dengan cara yang benar. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.